di Islam itu masalah kasih sayang itu tidak memandang waktu. Valentine itu adalah budaya orang Barat atau bisa dikatakan orang Romawi. Itu pada saat itu adalah perayaan untuk mendiwa-diwakan diwanya, mengagungkan diwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pandangan Islam tentang perayaan Hari Valentine. Dan di depan saya sudah ada Bapak Asyhadi sebagai narasumber kita. Selamat datang Pak Asyhadi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah sehat. Kami dapat melakukan pertemuan di Miftahul Ulum ya. Ya. Amin. Pak Asyhadi di Miftahul Ulum ini sudah lama Pak ya? Kalau dihitung hitungan tahun, saya sendiri sampai lupa. Saya di Miftahul Ulum itu lulusnya aja. Saya lulus di Miftahul Ulum itu tahun 1994. Lulus MA pada saat itu, salaf masih MA 1994 saya lulus dan khidmah lah coro jawaban itu, bantu di pondok selama 4 tahun kalau nggak salah. Baru saya izin nikah di 1998. Di pas ketepaan itu krisis moneter itu, peralihan sehingga terjadi peralihan pemimpinan dari Orde Baru ke era reformasi. Itu di 98 itu saya baru nikah dan izin pulang di 99. Jadi sampai sekarang di 2024 kalau dihitung-hitung ya khidmah saya mulai 94 sampai 2024 itu ya sekitar berapa itu ya? 30 tahunan ya. Sekitar 30 tahun kalau nggak salah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah lah. Amin. Lalu sekarang peran Bapak di Miftahul Ulum ini sebagai apa Pak? Kalau di salaf saat ini saya itu disuruh untuk menjadi kepala SPM Ulya baru pertanggal 2 bulan atau 3 bulan ini. Sebelumnya kan dijabat oleh untuk yang SPM Ulya itu Gus Hayyam ya. Nah, terus setelah itu ada peralihan, saya dinobatkan untuk menjadi kepala SPM Ulya. Jadi selama kalau nggak salah baru 3 atau 4 bulan ini. Nah, di situ juga saya jabat menjadi guru, masih mengajar juga. Nah, alhamdulillah juga bisa bantu di SMK lah. Saat itu berdirinya 2006 itu sebetulnya Pak Yai sudah bilang sama saya, Mas, wes sarungan wae ora usah melu celononan sepatunan. Artinya apa? Saya disuruh di salap saja. Saya juga ngestokke dawuh saat itu. Nggak taunya kalau nggak salah itu awal tahun pelajaran itu Juli ya. Di bulan Juli itu tidak menyangka ujuk-ujuk saya itu diberi surat undangan untuk rapat awal tahun di Kholaf itu atau di MAK itu loh. Saya sampai bertanya-tanya. Setelah itu saya matur ini Pak Yai, suan Pak Yai lu ini kalau pikantuk serat untuk nderek rapat awal tahun ajaran di 2006 niki ten MAK Pak Yai. Pripun? Nah itu surat yo mangkat. Berarti otomatis mendapat izin Pak Yai karena saya memegang teguh itu Pak Yai, kowe sarungan wae ora usah dadak celononan sepatunan. Itu berarti artinya kan saya tidak usah di salap, tapi kok ujuk-ujuk kok ada surat itu lah. Saya tanyakan jebul sudah mendapat izin, ya saya jalankan. Berjalan sampai sekarang berarti 2006 sampai sekarang. Mungkin di
Supaya saya 2006 masuk guru SMK itu hanya tinggal Pak Tahid dengan Pak Yai Ahmad itu tiga orang itu yang sampai saat ini. Langsung saja ke pembahasan ya Pak ya. Oke, ya. Bagaimana sih Pak pandangan Islam terhadap perayaan Valentine atau Hari Kasih Sayang ini? Valentine itu bahasanya adalah Hari Valentine sekarang ya. Karena memang melihat sejarah yang ada masalah Valentine Day atau Hari Valentine itu sebetulnya itu bukan peringatan yang dibenarkan menurut Islam. Karena memang di dalam sejarah Islam tidak ada terkhususkan, apalagi di tanggal 14 Februari yang akan datang, biasanya tanggal 14 Februari itu. Di dalam Islam tidak ada budaya Islam untuk melakukan terkhususkan di hari itu, tidak ada. Karena menurut sejarah yang ada memang semacam itu. Jadi karena di Islam itu masalah kasih sayang itu tidak memandang waktu. Karena di Islam juga dalam hadis banyak, diantaranya yang mengenai kita harus memberikan kasih sayang baik itu sesama manusia maupun sesama makhluk yang lain. Sampai Rasulullah berkata itu laisa minna man lam yarham shogirona walam yu'akir kabirona. Tidak tergolongkan umatku kalau ada orang yang tidak belas kasih kepada orang yang di bawahnya dan tidak menghormati orang yang di atasnya. Itu berarti tidak memandang waktu, kapanpun juga, kapanpun saja kita harus belas kasih kepada sesama. Nah, wong dengan hewan saja kita disuruh belas kasih. Sampai di dalam Islam itu nyembelih kewan saja kon nglandhepake gamane. Karena apa? Itu bentuk kasih sayang melas ning gone hewan yang disembelih. Nak ora landhep ya kalau disembelih kan sukar kan sakit. Sehingga Islam mengajarkan nak nyembelih penakno perkara sing disembelih. Artinya apa? Kalau nyembelih pen ora krasa. Nah, itu berarti bentuk kasih sayang. Nah, makanya kalau di dalam sekarang ini kok ada kegiatan atau perayaan yang namanya Valentine pada tanggal 14 itu memang itu tidak budaya Islam. Lalu mengapa perayaan Valentine ini dianggap memiliki unsur syirik, Pak? Masalah unsur syirik itu kita akan lihat karena apa? Di dalam Valentine itu di salah satu versi ya. Salah satu versi karena Valentine itu banyak versi yang mengatakan Valentine itu memperingati ini ada. Dan dalam salah satu versi itu adalah Valentine itu adalah budaya orang Barat atau bisa dikatakan orang Romawi. Itu pada saat itu adalah perayaan untuk mendiwa-diwakan diwanya, mengagungkan diwanya. Jadi mengagungkan Tuhannya. Padahal Tuhan kita dengan Tuhan orang Romawi mungkin berbeda kan? Ya, menurut akidah mereka. Lah, kalau kita itu mengikuti apa yang dirayakan oleh orang Romawi itu menurut salah satu versi loh ya. Itu dia mengagungkan diwanya dengan cara bentuk itu. Lah, kita kok mengikutinya? Berarti kita kan tidak terlepas dari unsur mendiwakan juga selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal paling tidak suka Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak suka kalau disekutukan. Corot Jawa ini nak coro wong iku Gusti Allah disekutukan iku padha karo awake dhewe diserikake sing serike manti kepati. Artinya apa? Sampai ana nenan Jawa iku dadi godhong emoh nyuwek, dadi lemah emoh ngambah, dadi banyu emoh nyawuk. Iku serike wis tenanan. Itu disamakan dengan Allah disekutukan, itu Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Itu berarti kan Allah memang serike wong sirik kan tenanan. Iya. Kayak di dalam Al-Qur'an itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Itu kalau enggak salah di Al-Qur'an surat An-Nisa 116 kalau enggak salah. Kalau nanti dicek kurang benar ya dibenarkan. Itu Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Tidak akan. Padahal Allah juga akan mengampuni dosa-dosa selain itu.
Kan gitu kan, berarti kan orang yang musyrik memang sangat sekali dibenci oleh Allah SWT. Makanya kalau kita itu menyekutukan berarti kita menganggap ada Tuhan selain Allah, mengagungkan dewa yang didewa-dewakan oleh orang Romawi, kan sama halnya kita masuk dalam dunia kesyirikan. Jadi dianggap syirik karena menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Lalu bagaimana Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat syirik itu, Pak? Ya, diantaranya kalau kita ingin menjauhi ya kita harus kembali kepada tadi, dosane syirik itu dosa sing ora diampuni. Berarti kita harus mengingat-ingat kembali, wah, masa kita melakukan ibadah sejak kecil, dewasa, terus sampai tua saatnya seperti kita ini kan. Melakukan kesyirikan kan naudzubillah min dzalik. Berarti amal-amal kita semuanya kan tidak ada gunanya. Jadi kita mengingat dosa syirik itu sangat besar, maka kita akan berhati-hati dengan akan melakukan kesyirikan kan itu. Jadi diantaranya semangatnya terus ditambah dengan menguatkan akidah kita, beramal soleh, melakukan ibadah dan lain sebagainya, itu diantaranya semacam itu. Lalu bagaimana sih Pak perayaan Valentine itu mempengaruhi masyarakat, terutama para muda-mudi Muslim zaman sekarang itu, Pak? Ya memang pada saat ini itu Valentine itu didominan oleh muda-mudian. Iya. Walaupun kadang-kadang orang tua seperti kita ini yo melu-melu, tapi sebetulnya itu dia melakukan itu sebetulnya belum tahu sejarahnya. Nah kalau memang tahu sejarahnya mungkin akan berkurang itu. Nah, pengaruhnya sangat luar biasa. Di antara muda-mudi yang melakukan itu biasanya kan muda-mudi yang pasangannya memang belum sah. Masih pacaran. Nah gitu loh. Kalau yang sudah sah seperti yang sudah berumah tangga, silahkanlah, paling tidak kita tidak usah mengikuti sejarahnya. Yang penting pada saat itu kita melakukan makan bersama untuk menyenangkan keluarga, monggo lah. Yang penting tidak terlepas dari kegiatan perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi tadi. Tapi silahkan. Tapi kalau muda-mudi memang sangat berpengaruh sekali, karena apa? Nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kan, karena memang didominan oleh orang-orang muda-mudi itu. Terutama kita kan sekarang itu Valentine itu kan ada syarat dengan bisnis kan. Maka sudah disetting sedemikian rupa, mungkin Valentine ini walaupun ditentang oleh umat Islam seandainya tetap berjalan. Karena apa? Dari masyarakat yang pembisnis mungkin dengan adanya acara ini dia akan meraup keuntungan yang luar biasa. Contohnya dunia hiburan. Biasanya kan Valentine kan syarat dengan pergi keluar, ya kan? Mengajak pacarnya, mengajak pasangannya yang belum sah itu diajak untuk keluar di hiburan-hiburan, terus makan-makan di luar. Terus kadang-kadang yang terkenal sekarang itu yang viral itu memberikan coklat. Nah itu kan nanti juga berpengaruh besar dunia di bisnis coklat kan. Nah, mungkin saat ini hari ini sudah lembur buat coklat untuk Valentine. Nah, nanti harganya luar biasa. Ini pengaruhnya terhadap masyarakat pada mudah-mudahan sangat luar biasa pengaruhnya. Lalu apakah ada dampak negatif seperti pergaulan bebas atau perzinaan gitu, Pak? Itu mungkin secara kasat mata itu sudah bisa dilihat kan. Karena dalam Islam itu berduaan dengan selain mahram itu hukumnya kan sudah haram. Mungkin perayaan hari Valentine itu tadi kembali kepada awal, yang merayakan tuh muda-mudi yang memang pasangan belum sah secara syar'i. Nah itu kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi mendekati sesuatu yang akan menjadikan perjalanan sudah tidak boleh kan? Ya termasuk mendekati kan. Nah pacaran mungkin baru 50%, tapi kalau sudah dibawa ke tempat yang mungkin orang tua tidak terkontrol, dan tempat-tempat itu memang di tempat untuk orang-orang yang berpasangan yang tidak sah tadi, itu kemana larinya? Berarti kan sudah 60%
atau 65 sampai 75% menuju kepada perzinaan kan. Padahal kita mendekati sesuatu yang menjadi zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zinanya gitu loh. Ini tetap secara tidak langsung hal itu akan mempengaruhi dan menjadikan hal-hal yang negatif khususnya adalah perbuatan zina. Lalu bagaimana pandangan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia terkait perayaan Valentine ini, Pak? MUI itu sudah jelas mungkin sejak 2017 atau apa itu sudah memberikan fatwa itu sebetulnya tentang keharaman melakukan atau memperingati atau mengadakan perayaan Valentine itu. Ada tadi sebetulnya Valentine itu tidak budaya Islam. Jadi alasannya semacam itu. Itu adalah jelas budaya orang non-Muslim. Jadi kalau budaya non-Muslim dibawa ke sini dan dilakukan orang Muslim, bagaimana? Jadi untuk MUI secara tegas mengharamkan hal itu. Bagaimana sih Pak Islam itu mengajarkan umatnya untuk berhati-hati terhadap pengaruh budaya asing termasuk perayaan Valentine ini? Ya mengarahkan, paling tidak Islam itu mengarahkan anak-anak muda untuk diberi kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh seandainya pada saat itu di 14 Februari yang akan datang, apalagi ini ketepatan nanti 14 Februari tahun ini kan pemilu ya. Iya, pemilu tepat hari pemilu itu. Nah, mungkin ini ada kesempatan juga itulah. Untuk muda-mudi untuk saling berkumpul dan lain sebagainya juga sangat mengkhawatirkan. Makanya seharusnya harus umat Islam itu mengarahkan atau diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi anak-anak muda diarahkan kegiatan positif. Walaupun secara keseluruhan kegiatan positif itu tetap ada negatifnya. Tapi paling tidak kita untuk menanggulangi paling tidak 1 jam kita kumpulkan untuk kegiatan positif kan bisa menanggulangi 1 jam kemaksiatan. Contoh anak-anak muda diberi ayo bareng-bareng istighosah, ayo bareng-bareng sholawatan. Paling tidak di dalam sholawatan itu seandainya kita bisa mengurangi kenakalan 1 jam yang di waktu dia duduk di situ. Nah, itu diantara semacam itu. Makanya anak-anak muda sekarang harus diberi kegiatan-kegiatan yang positif yang ala Islami. Apakah ada fatwa atau panduan resmi yang dikeluarkan oleh MUI terkait hal ini, Pak? Itu jelas di 2017 sudah ada itu di Fatwa MUI kalau nggak salah di nomor 3 tahun 2017 itu tentang keharaman daripada merayakan hari Valentine. Itu sudah jelas itu sebetulnya. Walaupun sudah ada peraturan, pelanggaran tetap ada. Jadi hukum itu sebetulnya sudah ada semuanya. Akan tapi karena ketaatan kepada warga, kalau agama berarti ketaatan kepada agamanya, ini yang dituntut oleh agama sebetulnya. Jadi peraturan Al-Quran itu sudah jelas, peraturan pemerintah sudah jelas, peraturan MUI sudah jelas. Akan tapi tinggal kita nafsi-nafsi kita lah. Jadi individual kita itu untuk mentaati peraturan itu seberapa keinginan untuk mentaati itu. Jadi jelas ada panduannya. Jadi peraturan MUI atau keputusan MUI nomor 3 tahun 2017. Jadi tergantung pada diri sendiri. Iya, tergantung pada diri sendiri. Untuk menegakkan itu adalah keimanan kita sendiri. Oke. Lalu apakah ada nih Pak nasihat khusus bagi kaum muslim dalam menghadapi budaya global yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Ya, kalau nasihatnya itu kita arahkan tadi karena budaya itu sudah masuk kan. Karena di era globalisasi ini mungkin kita untuk membendung atau menolak itu tidak bisa kan. Menolak tidak bisa. Karena era globalisasi berarti seluruh kegiatan, seluruh budaya akan masuk di berbagai lini di Indonesia ini. Maka termasuk budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia. Kita tidak bisa membendung, apalagi sampai menekan tidak boleh masuk, tidak bisa. Karena ini era globalisasi. Tapi paling tidak kita punya filter lah. Kalau ada budaya yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita beri warna Islam, paling tidak gitu. Karena menolak
saya kira juga sulit. Contoh ada Valentine semacam ini. Itu kalau sudah tertanam di jiwa pemuda-pemudi kita, itu pasti merayakan. Lah paling tidak seandainya terpaksa harus semacam itu, kita kan diberi warna Islami. Nah, paling tidak gitu ya, silakan dengan lain pasangan seandainya terpaksa yang memberikan hadiah yang di rumah orang tuanya secara Islami. Datangi di rumah orang tuanya, bertemu di rumah orang tuanya, tidak dibawa kabur begitu saja kan, gitu kan. Ini kan sangat berbahaya. Jadi ya kita lakukan, tapi dengan nuansa Islami gitu loh. Jadi monggo lah, karena mungkin membendung juga tidak bisa. Kita saring, kita filter mana kita sesuaikan dengan ajaran Islam, itu kita sesuaikan. Itu walaupun kita sudah tidak di zamannya Wali Songo, tapi dakwah Wali Songo bisa kita adopsi. Jadi kita kan sama sebetulnya itu cara untuk berdakwah itu, karena kita harus toleran terhadap kegiatan-kegiatan di non-Muslim, sehingga kita warnai dengan warna Islam. Lalu apa alternatif positif nih Pak yang dapat digunakan oleh pasangan Muslim untuk menyatakan kasih sayang tanpa mengikuti perayaan Valentine ini? Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, kita warnai Islam, kita meluapkan rasa kasih sayang itu, dan tidak harus dengan hal yang haram kan. Bisa karena di dalam dunia Islam itu senang kepada yang lain itu kan, itu sudah manusiawi atau doruri kan. Senang suka sama lawan jenis itu doruri kan. Itu pasti kepastian itu. Nah ono cawe itu rasa calanang itu dipertanyakan itu. Kita sebaliknya, ono calanang ndak senjawa itu dipertanyakan lanang tenan pura kan gitu kan. Tapi paling tidak itu sifat doruri itu kan kita lakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena apa? Cinta itu anugerah, kalau lagunya Dul Sumbang itu ya. Cinta itu anugerah. Maka berbahagia ya kalau orang yang punya cinta, karena apa, hidup tanpa cinta bagaikan nah kan gitu kan ya. Jadi gitu tadi. Karena itu rasa kasih sayang, karena ini Valentine itu apa ya? Hanya seakan-akan itu kasih sayang di mudah-mudi saja. Padahal sebetulnya kalau sudah berumah tangga kan harus tanggung. Sehingga Islam juga ada hari-hari khusus seperti menyayangi anak yatim piatu juga ada. Terus menyayangi keluarga, setiap bulan apa ada hari yang di situ berharga untuk melakukan sesuatu yang membaikkan atau melakukan kasih sayang terhadap keluarga juga ada sebetulnya itu. Jadi banyak sekali hari-hari yang kita sebagai orang Muslim itu bisa melakukan luapan kasih sayang terhadap sesama pasangannya. Apalagi yang pasangannya sudah berumah tangga, itu perlu kasih sayang harus terus. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu dasarnya satu adalah mawaddah, dua adalah rahmah. Kalau mawaddah itu jelas cinta kasih, dan rahmah itu belas kasih. Nak wis tuwa iki isine welas. Cinta sudah, karena cinta itu grafiknya kan naik turun. Tapi kalau sudah tua saya yakin itu turun terus. Pasangan yang sudah mungkin 50 tahun bersama itu akan cintanya tetap ya ora kok engkau dikatakan saya ini curhat ndak ya. Tetap semacam itu. Nah, jadi cintanya menurun tapi tinggal kasih sayangnya. Kalau kasih sayang masih ada, jeh tua tetap awor. Jadi siji. Ngono wis kasih sayang kok hilang cintanya, hilang kasih sayangnya, bagaimana jadinya? Makanya kasih sayang harus sampai pasangan yang sudah menikah itu harus pasangan sampai ila yaumil qiyamah. Itu diantara. Itu Mbak ya. Lalu bagaimana kita menyikapi nih Pak, kalau ada teman kita atau siapalah itu merayakan hari Valentine? Iya, karena di kita ini kan harus bahasa kita itu bahasa Jawa kita posliro. Posliro ini cara bahasa Indonesia nih apa itu namanya toleransi. Ya kalau memang kita sesama Muslim ya kita ingatkan hukum yang ada. Sampaikan bahwasanya merayakan semacam itu kalau memang kita mengingat sejarah
datangnya Valentine itu yang membawa adalah orang non-muslim, berarti perayaan-perayaan itu diharamkan untuk kita. Tapi kalau memang ada yang merayakan, sudah kita sampaikan semacam itu, ya monggo lah. Nafsi-nafsi kita bisanya hanya kalau ada kemungkaran itu kita bisa menyegahnya satu dengan biyadi. Marro'a minkum mungkaron. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka harus kita mencegah dengan kekuasaannya. Kalau kita berkuasa. Kalau tidak, ya paling tidak fabilisanihi, diomongi. Itu bahwasanya hukumnya semacam ini. Di atau K atau Mas, siapa yang melakukan itu diomongi. Kalau tidak bisa terus diomongi, jadi rangguku. Yang penting kita sudah melakukan pelarangan itu, ya fabiqalbi, yang penting kita ingkar dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang melakukan itu. Itu fa'innahu at'aful iman, paling ndek iman, paling tidak kita ingkar bil qalbi, dengan hati, sesuatu yang dilakukan itu kok dilarang, kok jadi dilakoni. Yang penting kita tidak mau melakukan dan hati kita tidak percaya dengan adanya itu. Itu saja. Ya, terus dadak ketukaran yo ojo. Kan itu sudah nafsi-nafsi sendiri. Yang penting kita hukumnya aja tahu, kita sampaikan pada teman-teman. Terus intinya berarti kesimpulannya tentang perayaan Valentine menurut pandangan Islam itu jelas ada hukumnya haram, karena apa? Melakukannya itu menjadikan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menjadikan larangan agama. Jadi sesuatu kegiatan yang dilarang agama pasti ada alasannya. Di antaranya satu, ada kesyirikan tadi. Dua, menimbulkan negatif atau pergaulan bebas tadi. Jadi banyak sekali negatif lah. Makanya kalau sudah semacam ini jadinya bagi kita untuk melakukan bentengisasi diri, berarti kita mempertebal keimanan kita, banyak melakukan amal-amal soleh, sehingga kegiatan-kegiatan positif kita itu akan menanggulangi, akan membentengi kegiatan-kegiatan yang salah. Jadi kalau sudah kita berjalan di jalan yang kebaikan terus, paling tidak, yuk efek sampingannya yang jelek itu pasti akan berkurang. Nah, wong ini sergap ngaji, paling tidak mainnya HP ini yuk malah kurang kan? Itu di antara manfaatnya sebenarnya dari sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan, berarti kejelekan paling tidak sudah meminimalisir kejelekan yang ada. Nah, ini mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan setelah kita tahu apa itu hukum aslinya semacam ini, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, sehingga doa kanjeng Nabi ini Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Jadi doa kita adalah mudah-mudahan kita diberikan tahu bahwa yang benar itu benar dan kita mampu untuk melakukan kebenaran. Dan yang salah itu pasti salah, dan kita juga diberi kekuatan untuk meninggalkan sesuatu yang salah tersebut. Amin. Ora ditawake ndak? Minumnya segar sekali ya. Minum favorit saya itu memang teh aja. Kopi paling 1 minggu 1 kali. Kalau kadang ada yang pingin sekali itu. Kalau enggak ya teh, air putih. Tidak ngopi, Pak. Jarang sekali. Mungkin dari Pak Esyadi punya saran untuk kedepannya untuk studio podcast kami. Oke, untuk ke depan di podcast ini jangan hanya di lingkungan sekolah SMK saja, mungkin pondok pesantren juga diundang untuk podcast di sini. Alumni mungkin dari alumni yang punya potensial untuk itu diundang ke sini agar supaya untuk gunanya itu satu adalah untuk promosi, paling tidak promosi Miftahul Ulum secara keseluruhan. Dari SMP, Salafi maupun Qolafi SMK, mungkin alumni-alumninya, karena dengan kekuatan ini, karena kita itu menyponsorkan atau ya, kalau itu tidak harus door to door, malah ini dengan studi ini akan masuk di semua lini kan. Anak yang kecil juga bisa melihat itu, dewasa juga
bisa. Jadi sangat potensial untuk ini. Makanya ke depan jangan hanya di lingkungan pondok, mungkin akan diambil dari luar pondok juga. Ya masih proses Pak. Ini. Ya, dari yang dalam dulu Pak. Oh ya. Oke. Ya, berjalan terus. Mudah-mudahan Miftahul Ulum semakin baik, semakin sukses sehingga kita yang di Miftahul Ulum mendapatkan berkahnya. Amin. Oke, terima kasih Pak Esadi sudah mau meluangkan waktunya di sini bersama kami membahas Hari Valentine ini. Ya, itu tadi sedikit pembahasan kami mengenai pandangan Islam tentang Hari Valentine. Sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share postingan ini karena semua itu gratis. Tunggu video kita selanjutnya. Saya Munafa Adisafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Miftahul Ulum TV, mendengar, belajar, berkolaborasi.